Saya, Farida Alia Fauzia, akan memberikan bantahan dan argumentasi yang dapat memperkuat kedudukan saya sebagai pihak yang tidak setuju dengan mosi perdebatan kita pada hari ini. Dewan Juri yang terhormat, mengintegrasikan mata pelajaran agama dengan mata pelajaran lain di sekolah merupakan hal yang tidak seharusnya kita perdebatkan. Mengapa saya katakan demikian? Mari kita lihat saja, dari proses realisasinya pun sudah menimbulkan pertanyaan. Bagaimana bisa tim pro memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan merusak demokrasi, kebinekaan, dan toleransi yang menjadi pilar penting bagi bangsa Indonesia? Tim pro sedari tadi berpendapat jika kita tidak mengintegrasikan mata pelajaran agama dengan mata pelajaran yang lain, kita akan kehilangan kesempatan untuk mengajarkan nilai-nilai yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Namun faktanya saat ini di sekolah-sekolah sudah mengajarkan tentang etika dan hukum, dan bukankah semua sekolah akan mengajarkan hal yang semacam ini? Jika kebijakan ini saja sudah efektif, mengapa kita harus mengubahnya? Dan perlu kita ketahui bahwa siswa itu bisa belajar dari lingkungan masyarakat maupun keluarganya. Kemudian yang kedua, tim pro mengatakan mengapa saya bisa percaya bahwa memisahkan agama dengan mata pelajaran lain itu lebih baik, padahal agama telah lama menjadi nilai moral bangsa Indonesia. Ya, meskipun itu benar, perlu kita ketahui bahwa masyarakat modern itu semakin beragam, baik dari segi keyakinan maupun agamanya itu sendiri. Dan sekolah seharusnya bisa merangkul semua siswa tanpa memandang latar belakang agama mereka. Jika kebijakan ini diterapkan, dampaknya adalah menurunnya toleransi, meningkatkan diskriminasi, atau bahkan berkembangnya kontroversi. Oleh karena itu, saya tidak setuju dengan mosi perdebatan kita pada hari ini, karena sekolah seharusnya menjadi tempat pendidikan yang inklusif dan netral, sehingga mampu menciptakan iklim demokrasi dan toleransi. Bukankah saat ini memisahkan agama dan mata pelajaran lainnya sudah terbukti keefektifan dalam menjaga keharmonisan karena siswa bisa belajar bersama-sama tanpa merasa terpinggirkan? Dewan Juri yang terhormat, mekanisme yang diberikan oleh tim lawan sangatlah tidak efektif dan efisien. Mengapa saya katakan demikian? Karena membutuhkan waktu yang lama dan sumber daya yang tidak sedikit, dan belum tentu kebijakan ini itu bisa efektif direalisasikan. Bahkan bisa memperburuk keadaan yang ada, bukan? Alih-alih mengubah kebijakan, lebih baik kita mempertahankan kebijakan yang sudah terbukti keharmonisannya. Keunggulan mekanisme yang kami tawarkan adalah keefektifan dalam mencegah adanya kontroversi. Tim pro harus membuktikan bahwa kebijakan ini tidak akan merusak kerukunan antar umat beragama. Padahal faktanya banyak studi yang mengatakan bahwa siswa itu bisa belajar dengan aman dan nyaman di lingkungan yang terbuka terhadap keyakinan antar umat beragama. Kemudian mata pelajaran seperti sains, ilmu sosial, dan matematika itu seharusnya diambil dari nilai-nilai yang universal, tidak boleh memaksudkan doktrin ajaran agama tertentu. Kemudian masuk ke argumentasi yang pertama, yakni mengancamnya toleransi dan pluralisme yang menjadi ciri bangsa Indonesia. Bisa kita lihat di sekolah-sekolah dengan latar belakang agama yang berbeda. Siswanya ada yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, dan Hindu. Bagaimana kebijakan ini bisa direalisasikan di sekolah yang begitu beragam? Bukankah saat ini kebijakan saat ini sudah mencerminkan keharmonisan? Dan bukankah siswa bisa belajar bersama-sama tanpa merasa terpaksa menerima ajaran agama lain? Jika kebijakan ini saja sudah efektif, mengapa kita harus mengubahnya? Kemudian yang kedua, kurikulum itu dibentuk untuk memberikan pemahaman yang sistematis, struktural, dan berbasis logika. Jika kebijakan ini diterapkan, pasti akan menimbulkan ketidakrelevanan, dan hal ini akan menurunkan analisis siswa. Sebagai contoh, dalam mata pelajaran seperti agama Islam, diyakini manusia pertama yakni Nabi Adam. Namun dalam teori ilmu pengetahuan biologi, ada yang mengatakan adanya teori evolusi. Ini akan mengaburkan antara batas keyakinan dan ilmu pengetahuan yang ditakutkan akan mengubah sistem pendidikan yang sedang pelajari. Padahal kurikulum itu bersifat objektif dan komprehensif. Oleh karena itu, saya tidak setuju 100% dengan mosi perdebatan kita pada hari ini. Karena sekolah seharusnya menjadi tempat pendidikan inklusif dan efektif tanpa memandang latar belakang agama seseorang. Sekian, terima kasih.